Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zikrian Podcast. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan saya, teman saya yang bernama Sabda Zikra. Pada hari ini kami akan membahas tentang pendidikan. Nah, pastinya semua orang pernah merasakan yang namanya pendidikan, walaupun ada sebagian orang yang tidak pernah merasakan bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Tapi mereka bisa mendapatkan ilmu dari orang-orang tuanya yang pernah mengajarkan dia walaupun tidak pernah merasakan dunia sekolah. Nah, kalau menurut aku pribadi nih, pendidikan itu ya pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pelajaran, pelatihan atau penelitian. Nah, itu kan pengertian dari pendidikan menurut versi aku sendiri nih. Kalau menurut Zikra, apa sih pendidikan itu? Oke guys, kalau menurut aku sendiri sih pendidikan itu adalah suatu fondasi dalam hidup yang dibangun dengan sebaik mungkin, seperti pembelajaran, pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan yang dilakukan individu dari suatu generasi ke generasi lain. Nah, jadi itu aja sih pengertiannya menurut aku. Oh ya Dev, ngomong-ngomong masalah pembahasan tentang pendidikan nih ya Dev, aku mau nanya nih samamu. Pasti dalam pendidikan itu ada yang namanya tugas atau fungsi-fungsi pendidikan. Menurutmu apa aja sih tugas dan fungsi-fungsi dari pendidikan itu, Dev? Biar teman-teman yang lain pada tahu gitu fungsi-fungsi dari pendidikan itu. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus dari Sabda Zikra, menanyakan apa itu tugas-tugas pendidikan dan fungsi-fungsi pendidikan. Karena sebagaimana kita ketahui ya, sebagian orang itu dia hanya merasakan sekolah tanpa mereka tahu apa sih tujuan mereka sekolah, apa sih fungsi mereka di sekolah kan gitu, tanpa tahu fungsi yang sebenarnya. Nah, di sini aku pribadi mencoba jawab tugas dan fungsi dari pendidikan itu kalau menurut aku untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar kita itu dididik menjadi orang yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk negara maupun bermanfaat untuk keluarga kita sendiri. Nah, itu aja sih tugas dan fungsi pendidikan versi aku sendiri. Mungkin ya versi teman-teman sendiri ya, kan beda ya. Karena kan teman-teman juga merasakan apa itu pendidikan, jadi teman-teman bisa tahu sendiri fungsi teman-teman dididik sekolah itu apa gitu. Oke, jawabannya sangat bagus dari rekan kita Devrian Mahendra. Oh, jadi itu ya Dev, fungsi dari pendidikan itu. Jadi intinya fungsinya adalah lebih condong ke bentuk pendidikan, di mana itu lebih condong ke membentuk pribadi seseorang gitu ya, ke watak seseorang agar lebih terdidik. Nah, mantap juga sih jawabannya. Nah, ngomong masa pendidikan lagi nih ya Dev, aku mau nanya lagi nih samamu. Tadi kan aku nanya fungsi dan tugas dari pendidikan itu, udah mau jawab. Sekarang aku mau nanya lagi ya, nggak apa-apa kan pertanyaan aku banyak nih. Menurutmu pendidikan itu penting nggak sih Dev? Nah, ini juga termasuk pertanyaan yang sangat bagus ya. Pendidikan itu sih kalau menurut aku penting ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Pendidikan itu penting karena pendidikan itu tidak hanya memberi kita pengetahuan, akan tetapi bisa mengajarkan kita apa yang diajarkan itu di sopan santun, hal-hal yang benar. Jadi dengan kita mengetahui atau mengikuti pendidikan, kita lebih tahu cara sopan santun, beradab, berbicara sama orang lebih tua dari kita. Pokoknya pendidikan itu sangat penting sih kalau menurut aku. Cuman yang aku sampaikan ini yang singkatnya saja secara umum. Mungkin kan versi teman-teman juga beda. Mereka sekolah itu apa sih pentingnya mereka sekolah, dan itu versi mereka sendiri sih bisa menjawabnya. Kalau yang aku bilang barusan ini versi aku sendiri. Karena kan semua orang punya versinya masing-masing. Tujuan mereka itu di sekolah kan apa? Ya gitu aja sih kalau menurut aku pribadi. Nah, jadi itu ya jawaban dari rekan kita Devrian Mahendra tentang pendidikan itu penting. Nah, pentingnya di situ karena bisa membentuk dari tata cara sopan santun kita berbicara sama orang. Itu termasuk dari fungsinya tadi itu yang dibahas tentang pembentukan watak, dimana situ kita bisa bersikap lebih, bisa menghargai orang gitu, maksudnya bisa menghargai orang yang lebih tua dari kita gitu. Kita diajarkan cara bersopan santun kepada orang, bersopan santun dalam berbicara, baik itu yang lebih tua dari kita maupun yang lebih kecil dari kita. Jadi itu aja sih jawaban dari rekan kita Devrian Mahendra tentang pentingnya pendidikan.
Jadi itu aja sih yang bisa aku jelaskan tentang artinya pentingnya pendidikan itu. Nah, sekarang juga aku mau nanya, sekarang ini kan anak-anak sekolah zaman sekarang itu kan sekolahnya daring, tidak tatap muka. Beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu itu kan tatap muka ya, karena kondisi sekarang kita bisa sama-sama tahu karena adanya virus COVID-19 yang melanda. Jadi anak-anak sekarang itu sekolahnya daring atau online tanpa tatap muka sekolah. Mungkin ada sih beberapa yang tatap muka ke sekolah, ya paling kalau tidak paling seminggu sekali atau 2 kali seminggu mereka melakukan tatap muka. Ya itu sih kalau nggak salah aku dengar-dengar dari kawan-kawan yang sekolah, mereka cuma ngantar tugas atau ngumpul tugas gitulah, selebihnya mereka kerjain di rumah dan melakukan daring. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Zikra, lebih efektif mana sih belajar tatap muka atau daring? Karena kan kita itu beda zaman. Kalau dulu kita sering tatap muka tanpa adanya daring. Kalau sekarang itu anak-anak sekolah zaman sekarang daring karena yang aku bilang tadi ya, karena kondisi wabah yang melanda di negara kita saat ini. Jadi menurut Zika lebih efektif daring atau tatap muka? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan darimu ya Dev, aku mau menjelaskan tentang pengertian daring gitu. Mana tahu adik-adik atau teman-teman di sekolah belum paham apa itu si daring. Mereka hanya cuma mendengar kata daring aja dan cuma belajar online. Nah, di sini saya coba menjelaskan ya buat adik-adik atau teman-teman atau kakak-kakak yang di luar sana, pengertian daring itu apa sih sebenarnya daring. Nah, menurut saya ya, daring itu merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia, misalnya seperti melalui HP, laptop, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga menegaskan ya, Des, sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau pembelajaran daring ini kurang efektif gitu. Lebih baik tatap muka daripada daring. Seperti kita dulu kan tatap muka kan. Kenapa saya katakan lebih bagus tatap muka? Karena kalau kita pembelajarannya secara tatap muka, di situ kita akan mudah, atau siswa-siswa atau teman-teman adik-adik yang lain lebih mudah mempelajarinya gitu, lebih mudah menerima apa aja pembahasan yang disampaikan oleh guru tersebut. Karena di situ kita bisa mendengar langsung, melihat langsung, dan memperhatikan langsung gimana cara guru itu menerangkan, menjelaskan, dan memberi contoh-contoh soalnya. Sedangkan lewat daring ini ya Dev, kita tengok sekarang kan kadang belajar lewat HP, laptop atau apa gitu kan, dimana siswa itu kurang paham gitu. Misalnya seperti belajar online gitu kan, misalnya gurunya memberi pembahasan kayak gini gitu kan, kadang nggak semua siswa itu bisa menangkap gitu, karena bisa dengan dikondisikan dengan satu lewat HP gitu, jaringan. Kadang jaringan itu ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan. Di situ kadang suaranya aja nggak jelas gitu, suara guru itu misalnya nggak jelas memberikan materi apa yang diberikan. Jadi murid itu sekedar iya aja, padahal dia nggak mengerti gitu kan. Dan di situ timbul juga rasa malas gitu, rasa malas murid itu untuk mendengar. Kadang cuma didengar gitu. Nah, pas didengar gitu kan nggak paham kan, guru pun langsung kayak gitu kan. Saking ada guru juga bosan atau jaringan gitu nggak bagus, dah dialihkan aja pembahasan. Ya udah, sekarang kerjakan tugas ini. Nah, dari situ aja udah dilihat gitu kan, kalau pembelajaran daring itu kurang efektif gitu, karena bisa bisa membuat siswa itu kebingungan memahami soal-soal atau materi-materi yang diberikan oleh guru atau pembelajarnya. Jadi itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Kalau menurut saya lebih baik tatap muka daripada daring. Ya sekarang terpaksa daring karena keadaan kita juga ya di zaman pandemi gini, di zaman corona gini. Ya mudah-mudahan kita berharap lah, berdoa lah sama Allah, mudah-mudahan diangkatlah corona ini sehabis-habisnya dan kita bisa beraktivitas seperti normal kayak dulu lagi. Anak-anak mulai sekolah tatap muka lagi, yang pekerja mulai aktif lagi, dah semuanya kembali aktif gitu. Dah itu aja sih pengertiannya menurut aku. Oh ya, mungkin bukan cuman siswa aja yang melakukan daring, ada juga mahasiswa di kampus yang juga melakukan daring, dan bukan hanya mahasiswa dan siswa saja ya. Orang-orang yang bekerja pun ada juga yang melakukan daring, istilahnya WFA ya, work from home. Jadi pastilah mereka ada kendalanya itu, baik dari segi koneksi, segi teknologi,
Coba kita bayangkan kalau bagi mereka yang tidak ada misalnya gadget atau laptop atau teknologi yang bisa menghubungkan kita ke daring lah, gimana sih caranya mereka itu bisa melakukan daring gitu. Ya kita balik lagi karena ini zamannya pandemi, ya mereka terpaksa untuk melakukan daring. Mungkin solusinya mereka itu ya mereka kadang pergi ke rumah teman mereka untuk mengikuti belajar bersama atau istilahnya belajar kelompok lah, ikut bergabung dengan teman-teman yang memiliki teknologi gitu. Jadi itu aja sih kalau menurut kami tentang pendidikan baik itu secara daring maupun tatap muka. Berarti itu aja sih. Oh ya Dev, masalah mahasiswa juga daring ya. Kan banyak sekarang mahasiswa tuh udah nyusun skripsi gitu kan, udah menyusun untuk berjuang gitu kan. Nah ujung-ujungnya sampai wisudanya ada yang online, ada juga sih yang nggak online. Misalnya yang nggak online gitu, secara langsung itu senang lah, berbahagia mereka kan perjuangan mereka selama ini dan didapatkan hasilnya. Nah yang sedihnya sekarang kita tengok ya Dev, walaupun saya bukan mahasiswa ya, tapi saya merasakan gitu kan gimana perjuangan dari nol sampai ke titik yang lebih tinggi gitu, sampai ke finishnya dan ujung-ujungnya malah wisudanya online gitu. Nah menurutmu gimana sih deh perasaanmu kalau misalnya jadi mahasiswa mudah berjuang sejauh ini ya, setinggi ini, mungkin tiba-tiba pas finishnya harus wisuda online gitu. Gimana sih perasaanmu ya Dev? Nah tahu ini bisa mewakili perasaan teman-teman di luar sana yang lagi pengen wisuda gitu, atau mahasiswa-mahasiswa di luar sana, mana tahu perasaan Devrian ini bisa mewakili gitu. Oke, kita mulai dari masalah skripsi tadi ya. Aku pernah sharing sama teman aku yang sedang menyusun skripsi dan mereka itu melakukan skripsi online gitu. Beda sama aku, kalau aku kan dulu secara tatap muka dan menemui dosennya itu ya sedikit-sedikit gampang ya, karena kan ya kita harus janjian dulu sama dosen, ketemu sama dosen. Ya pokoknya susah lah WA-nya gitu. Kalau sekarang aku pernah sharing sama teman aku, dia itu melakukan bimbingan online itu sangat susah. Karena apa? Karena kan yang namanya online kita kan harus lewat ada yang namanya Google Classroom atau WA. Kadang kalau kita nge-WA dosen tuh hari ini kita kirim, seminggunya baru direspon. Nah itu salah satu hambatan kalau kita melakukan bimbingan skripsi. Kapan kita mengirimnya, kapan kita mengirimnya, kapan dosen itu respon, agak lama gitu. Jadi proses pembuatan skripsi kita itu agak lama gitu siapnya, karena tergantung respon dari dosen gitu kan. Ya nggak tahu juga sih kenapa dosen itu balasnya lama, entah karena malas daring atau apalah gitu. Pokoknya itu sih kalau skripsi kalau menurut aku. Dan kalau masalah wisuda online, siapa lah sih yang merasa senang kalau kita melakukan wisuda online? Senangnya karena kita sudah melakukan sudah melewati semua perjuangan kita, senangnya. Dan sedihnya itu wisudanya itu secara online. Karena apa? Wisuda online itu pasti nggak enak, karena kan itu momen yang mereka rasakan setiap sekali seumur hidup selama mereka menjadi mahasiswa gitu. Momen-momen bahagia gitu lah kan. Ya, momen bahagia. Masa iya momen bahagia dilakukan secara online? Ya walaupun di masa pandemi ini ya kita tahu lah sama-sama. Ya tapi pastilah ada rasa sedihnya gitu kalau kita melakukan wisuda online. Kita nggak ada dapat rasa bahagianya, kita tidak dapat berfoto sama teman-teman. Pokoknya kenangan-kenangan yang lagi spesial itu nggak dapat gitu, harus dilakukan secara daring. Jadi ya pasti sedih lah gitu, banyak hambatannya. Tapi ya sama diingatkan sekali lagi, karena masa pandemi kita harus menjaga protokol kesehatan gitu. Ya jadi itu aja sih untuk aku. Di sana pas wisuda online itu kan momen di saat dimana keluarganya menyaksikan gitu kan, misalnya orang tuanya menyaksikan anaknya berhasil gitu kan. Nah secara online ini nggak dapat gitu. Ya udah secara cuma sekedar wisuda itu aja lewat HP gitu kan, cuma kasih penghargaan dah itu aja, beda sama online gitu. Oh ya, dan juga pastinya orang tua kita dalam kepengen kali kampus kita, bagaimana sih lingkungan kampus kita. Karena adanya online, jadi orang tua kita itu nggak bisa gitu langsung datang ke kampus kita, jadinya hanya menyaksikan dari rumah aja wisuda online gitu. Jadi harapan orang tua tuh yang jadinya ingin ke kampus jadi nggak bisa gitu, terhalang karena itu pandemi tadi. Mungkin itu aja sih kalau menurut kami berdua gitu. Oke teman-teman semuanya, mungkin teman pada hari ini yang membahas tentang pendidikan cukup sekian dulu, dan jangan lupa
di subscribe channel YouTube kami, karena subscribe dari teman-teman sangat membantu kami dalam membuat konten dan menumbuhkan semangat kami dalam mencari ide atau tema pembahasan berikutnya. Dan mungkin sekian dulu tema kita pada hari ini, dan jangan pernah bosan untuk mendengarkan podcast dari kami, karena podcast dari kami itu kami buat dengan tema-tema yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin ada sedikit pesan yang disampaikan oleh teman saya Sabda Zikra. Mungkin teman-teman bisa menerapkannya atau bisa mengambil hikmahnya dari pesan yang disampaikan oleh Sabda Zikra. Nah, pesan saya buat adik-adik, teman-teman atau kakak-kakak yang masih sekolah gitu, yang masih dalam proses pelajaran daring, pesan saya tetap semangat, jangan malas-malasan. Pokoknya terima aja pembelajaran daringnya, apapun materinya tetap diterima, kerjakan aja. Anggap aja itu kita lagi belajar tatap muka gitu, walaupun secara online. Dan intinya tetap semangat, jangan menyerah, jangan malas-malasan. Ingat, nanti sesal kemudian tiada guna. Raihlah cita-cita setinggi mungkin. Oke, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi motivasi buat adik-adik, teman-teman dan kakak-kakak. Terima kasih. Itu pesan dari rekan saya Sabda Zikra. Dan kalau dari saya pribadi, walaupun teman-teman melakukan pembelajaran online, kerja online, pasti itu semua banyak memakan biaya seperti pembelian paket atau teknologi dan lain-lainnya. Ingat, itu semua adalah adanya perjuangan dari orang tua kita. Jangan sia-siakan pemberian orang tua kita untuk membelikan kita sesuatu yang berkaitan dengan belajar online. Karena orang tua kita itu udah susah-susah bekerja untuk demi kita loh, demi kita. Jangan sia-siakan perjuangan orang tua kita untuk melakukan pelajaran online. Teman-teman harus semangat, walaupun teman-teman melakukan pelajaran online, tapi teman-teman harus dapat mengambil ilmu yang diberikan guru walaupun itu online. Mungkin sekian dulu podcast kami pada hari ini. Sekali lagi kami ingatkan, jangan pernah bosan dengarkan podcast dari kami, karena kami di sini akan berusaha untuk menyajikan tema-tema menarik lainnya. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.